Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Norwegia. Sebuah negara Nordik di Eropa Barat, yang memiliki tingkat kebahagiaan masyarakat yang sangat tinggi, dibanding masyarakat di negara-negara lain. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Norwegia, atau secara resmi disebut, Kerajaan Norwegia, adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia, di bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, Rusia, Britania Raya di barat daya, dan 1000 km dari Islandia, di arah barat. Pantainya yang berada di Samudra Atlantik Utara, dan Laut Barents, adalah lokasi dari fjord terkenal. Svalbard dan Jan Mayen, berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan Traktat Svalbard. Norwegia, memiliki sebuah pulau bernama Bufey, yang terletak di Samudra Atlantik bagian selatan. Luas total dari negara Norwegia adalah 385.207 km persegi. Kondisi geografi. Wilayah inti Norwegia, terdiri dari bagian barat dan utara semenanjung Skandinavia, pulau terpencil Jan Mayen, dan Kepulauan Svalbard. Pulau Peter I Antartika, dan Pulau Bufey Subantartika, adalah wilayah yang bergantung, dan dengan demikian, tidak dianggap sebagai bagian dari Norwegia. Norwegia, juga mengklaim bagian Antartika yang dikenal sebagai Queen Maud Land. Dari abad pertengahan hingga 1814, Norwegia, menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Kepemilikan Norwegia di Atlantik Utara, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Islandia, tetap menjadi milik Denmark, ketika Norwegia, diserahkan ke Swedia pada Perjanjian Kiel. Negara ini, juga meliputi Bohuslän hingga 1658, Jämtland dan Härjedalen hingga 1645, Shetland dan Orkney hingga 1468, dan Hebrides dan Pulau Man, hingga Perjanjian Park pada 1266. Norwegia, meliputi bagian barat dan paling utara Skandinavia di Eropa Utara. Negara ini, merupakan negara Nordik paling utara, dan jika Svalbard termasuk, juga menjadi yang paling timur. Fard di timur Greenwich, terletak lebih jauh ke timur dari Saint Petersburg dan Istanbul. Norwegia, termasuk titik paling utara di daratan Eropa. Garis pantai yang terjal, dipisahkan oleh fjord besar dan ribuan pulau. Garis dasar pesisir, adalah 2.532 km. Garis pantai daratan, termasuk fjord, membentang 28.953 km, dan ketika pulau-pulau dimasukkan dalam garis pantai, diperkirakan menjadi 100.915 km. Norwegia, berbagi 1.619 km perbatasan darat dengan Swedia, 727 km dengan Finlandia, dan 196 km dengan Rusia di timur. Di utara, barat dan selatan, Norwegia berbatasan dengan Laut Barents, Laut Norwegia, Laut Utara, dan Skagerrak. Pegunungan Skandinavia, sebagian besar berbatasan dengan Swedia. Titik tertinggi di Norwegia, adalah Galdhøpiggen, dengan ketinggian mencapai 2.469 meter, dari permukaan laut. Sistem politik. Norwegia, dianggap sebagai salah satu negara demokrasi, dan negara dengan keadilan paling maju di dunia. Negara ini, telah diklasifikasikan sebagai negara paling demokratis di dunia, menurut Indeks Demokrasi. Menurut Konstitusi Norwegia, yang diadopsi pada 17 Mei 1814, dan terinspirasi oleh Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis tahun 1776 dan 1789, Norwegia, adalah monarki konstitusional kesatuan, dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana Raja Norwegia, adalah kepala negara, dan Perdana Menteri, adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan dipisahkan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebagaimana didefinisikan oleh konstitusi, yang berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi negara. Raja, secara resmi mempertahankan kekuasaan eksekutif.
Namun, setelah diperkenalkannya sistem pemerintahan parlementer, tugas monarki sejak saat itu menjadi sangat representatif dan seremonial, seperti pengangkatan dan pemberhentian resmi Perdana Menteri dan menteri-menteri lainnya dalam pemerintahan eksekutif. Karenanya, Raja adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Norwegia, dan berfungsi sebagai kepala pejabat diplomatik di luar negeri, dan sebagai simbol persatuan. Harald V, dari Wangsa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Luxembourg, dinobatkan sebagai Raja Norwegia, pada tahun 1991, yang pertama sejak abad ke-14, yang lahir di negara tersebut. Haakon, putra mahkota Norwegia, adalah pewaris tahta kerajaan yang sah. Dalam praktiknya, Perdana Menteri menjalankan kekuasaan eksekutif. Secara konstitusional, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen Norwegia yang unikameral. Norwegia, pada dasarnya terstruktur sebagai demokrasi perwakilan. Parlemen dapat mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana dari 169 perwakilan, yang dipilih berdasarkan perwakilan proporsional dari 19 daerah pemilihan, untuk masa jabatan 4 tahun. Etimologi nama Norwegia, biasanya disebut Kongeriket Norge, atau Kerajaan Norwegia, dalam tulisan Bokmål, sedangkan Kongeriket Noreg, dalam tulisan Nynorsk. Orang Norwegia lama, biasanya menyebut Norwegia adalah Norer, dan orang pertengahan latihan, adalah Nortegia. Beberapa teks abad pertengahan, menyebut tentang mitos Raja Nor, anak Snaer, yang merupakan personifikasi salju, keturunan Fornjot, penguasa legendaris Finlandia. Namun, secara umum, diasumsikan nama berasal dari orang Norwegia lama, yang berarti Norfer, yang bermakna di utara jalan. Norwegia juga memiliki istilah Austerveger, atau tanah di sebelah timur Rusia, Vesterver, atau tanah di sebelah barat Inggris, dan Surfer, yang bermakna tanah di sebelah selatan Mediterania. Sistem ekonomi. Orang Norwegia menikmati PDB per kapita tertinggi kedua di antara negara-negara Eropa, setelah Luxembourg, dan PDB per kapita tertinggi ke-6 di dunia. Saat ini, Norwegia menduduki peringkat sebagai negara terkaya kedua di dunia, dalam nilai moneter, dengan cadangan modal per kapita, terbesar di antara negara manapun. Menurut CIA World Factbook, Norwegia adalah kreditur utang luar negeri bersih, dan Norwegia pernah mempertahankan tempat pertama di dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia, selama 6 tahun berturut-turut. Standar hidup di Norwegia, termasuk yang tertinggi di dunia. Majalah Foreign Policy, juga menempatkan Norwegia di urutan terakhir dalam Indeks Negara Gagal untuk tahun 2009 dan 2023, menilai Norwegia sebagai negara yang paling berfungsi dengan baik dan stabil di dunia. OECD juga pernah menempatkan Norwegia di peringkat keempat, pada Indeks Kehidupan Lebih Baik, dan peringkat ketiga, dalam elastisitas pendapatan antar generasi. Ekonomi Norwegia adalah contoh ekonomi campuran, negara kesejahteraan kapitalis yang makmur, menampilkan kombinasi aktivitas pasar bebas, dan kepemilikan negara yang besar di sektor-sektor kunci tertentu, yang dipengaruhi oleh pemerintah liberal dari akhir abad ke-19, dan kemudian oleh pemerintahan demokrat sosial, di era pasca perang. Perawatan kesehatan umum di Norwegia gratis, dan orang tua mendapat cuti orang tua selama 46 minggu. Pendapatan negara, yang berasal dari sumber daya alam, termasuk kontribusi yang signifikan dari produksi minyak bumi. Negara ini memiliki tingkat pengangguran 4,8%, dengan 68% populasi berusia 15-74 tahun bekerja. Orang-orang dalam angkatan kerja, bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. 9,5% populasi yang berusia 18-66 tahun, menerima pensiun disabilitas, dan 30% angkatan kerja, dipekerjakan oleh pemerintah. Tingkat produktivitas per jam, serta upah rata-rata per jam di Norwegia, termasuk yang tertinggi di dunia. Fakta negara Norwegia. Berikut, telah kami rangkum beberapa fakta menarik tentang negara Norwegia, yang mungkin belum Anda ketahui. 1. Norwegia adalah negara eksportir sampah.
Norwegia merupakan negara maju yang sangat disiplin dalam hal kebersihan. Namun, bagaimana ceritanya mereka bisa menjadi negara yang rajin mengekspor sampah? Ekspor sampah menjadi salah satu cara yang dilakukan Norwegia untuk meningkatkan pendapatan negara. Negara ini mampu menghimpun dan memilah sampah secara proporsional, untuk kemudian diekspor ke negara lain seperti Swiss, untuk dijadikan dan diolah sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Mengelola dan mengekspor sampah menjadikan Norwegia sebagai salah satu negara maju yang bersih dari sampah dan polusi. 2. Negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Tingginya angka Gross Domestic Product atau GDP menjadikan Norwegia sebagai salah satu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Tingkat GDP yang tinggi tersebut tentunya menjadikan warga negara Norwegia sebagai masyarakat yang memiliki tingkat korupsi rendah, hidup secara sehat, dan mendapatkan bantuan sosial yang proporsional dari pemerintah. 3. Negara dengan tingkat literasi yang tinggi. Pemerintah Norwegia mencanangkan program literasi yang patut untuk ditiru oleh Indonesia dalam meningkatkan literasi warga negaranya. Di Norwegia, pemerintah memiliki program untuk memesan buku-buku rilisan terbaru, sebanyak 1.000 eksemplar dalam waktu sesegera mungkin. Buku-buku yang sudah dipesan, nantinya akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan, agar dapat dibaca oleh masyarakat umum secara gratis. Program tersebut dijalankan oleh pemerintah Norwegia secara berkelanjutan, untuk terus meningkatkan minat baca masyarakatnya. 4. Norwegia adalah negara dengan indeks korupsi yang rendah. Norwegia menjadi salah satu negara yang bersih dari korupsi. Tak hanya sekedar korupsi, segala bentuk kolusi dan nepotisme juga berada dalam persentase yang rendah. Berdasarkan laporan dari Transparency International, Norwegia memiliki skor 84 dalam hal praktik korupsi. Artinya, negara Nordik tersebut boleh dibilang sangat jarang terjadi kasus korupsi. Minimnya praktik korupsi bahkan membuat Norwegia sebagai salah satu negara yang paling makmur. Kemakmuran tersebut tentunya membawa dampak positif kepada masyarakat yang dapat menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan secara gratis dari pemerintah tanpa biaya sepeser pun. 5. Negara terbaik dalam kesetaraan gender. Norwegia menjadi negara yang terdepan dalam hal kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini mencakup pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Di Norwegia, siapapun berhak mendapatkan hak-hak tersebut demi memenuhi kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah fakta menarik tentang negara Norwegia yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih mengenal negara tersebut. Jika masih ada fakta menarik lainnya tentang negara ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami, agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.